Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya anak buahnya si Parabuana dia langsung menelepon Parabuana setelah dia bisa dikalahkan oleh Pasha. Lalu dia juga Parabuana juga ngomong kepada anak buahnya, bagaimana kamu berhasil enggak mencegah Pasha sama Nana ke kantor polisi, kata Parabuana. Di sini Parabuana juga sangat kaget dan marah kepada anak buahnya karena dia tidak bisa mencegah Pasha dan Nana ke kantor polisi. Lalu di sini juga Parabuana juga dia menyuruh anak buahnya suruh datang ke tempatnya Saskia. Lain lagi di sisi lain di kantornya Dewa di sini kedatangan klien yang akan merenovasi lapangan bulu tangkis yang di dekat rumahnya Saskia. Dewa juga akan membantu Saskia. Singkat cerita pas sudah ngobrol, datanglah Parabuana. Lalu di sini yang akan merenovasi lapangan bulu tangkisnya Saskia juga dia pergi dan Dewa juga langsung marah kepada Parabuana. Terjadilah di sini di ruang kerjanya Dewa di sini terjadi cekcok antara Parabuana sama Dewa. Parabuana dia tidak mengizinkan Dewa menghambur-hambur uang untuk membantu Saskia, tapi Dewa di sini dia tetap dia geram kepada Parabuana. Saya akan terus melaksanakan untuk merenovasi lapangan bulu tangkis Saskia, kata Dewa sambil dia juga pergi dari hadapannya si Nurus Tunjung si Parabuana. Lalu di sini si Tangkurak Parabuana juga dia dalam batinnya, ini saya harus melakukan sesuatu, kata batinnya Parabuana. Lain lagi di sisi lain yang akan merenovasi lapangan bulu tangkis di dekat rumahnya Saskia. Di sini juga dia sudah datang dan material juga sudah datang dan Saskia juga dia langsung datang ke tempat itu dan dia juga sangat senang karena cita-cita ayahnya akan terlaksana bahwa lapangan bulu tangkis itu akan direnovasi. Lain lagi di sisi lain di sini si Nurus Tunjung si Parabuana dia juga menerima telepon lagi dari anak buahnya tentang tanah yang akan dibikin bulu tangkis yang akan direnovasi oleh Dewa. Lalu di sini dia juga sudah mengasih tahu ke Parabuana. Parabuana juga dia sangat senang dan dia juga langsung dia juga akan menelepon pengacaranya. Lalu si Nurus Tunjung si Tangkurak Parabuana juga langsung menelepon pengacaranya ajakan ketemuan di sebuah kafe. Setelah dia menelpon pengacaranya dia juga langsung pergi menuju ke sebuah kafe. Singkat cerita pas di sebuah kafe dia juga ketemuan sama pengacaranya dan Parabuana juga langsung menceritakan maksud dan tujuannya kepada pengacaranya. Lalu sini pengacaranya juga dia bisa akan membuat tanah itu didapatin oleh perusahaannya Buana. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar sama si Alia Setel yang ada di depan masjid dia juga lagi menunggu Nana sama Pasha. Gak lama kemudian Nana sama Pasha datang. Lalu Nana juga langsung keluar dari mobil dan dia juga sambil ngomong kepada si Alia, saya yang akan mengajarkan sholat kepada kamu ke Alia, kata Nana. Lalu si Alia juga, saya tidak mau diajarkan sama kamu. Tapi di sini Nana juga dia tidak peduli omongan si Alia, langsung si Alia juga diseret dibawa ke tempat duduk. Lalu pas si Alia dibawa ke tempat duduk sama Nana, di sini Pak Fajar juga dia melihatin sama Pasha dari luar. Lalu si Alia juga dipasangkan mukenanya sama Nana dan di sini juga diajarkan sembahyang kepada si Alia si Ledatel. Lalu pas si Alia si Atel yang lagi diajarin sembahyang oleh Nana di luar di sini Pasha sama Pak Fajar melihatin. Lama kemudian datanglah Dewa menghampiri Pak Fajar. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Dewa. Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, pokoknya kamu Fajar jangan kamu mendekat-dekatkan Nana sama si Alia. Kamu tahu berapa ratus kali si Alia akan membuat Nana celaka, kata Dewa. Tapi di sini Pak Fajar juga dia ngotot, dia juga akan menyatukan Nana, mendekatkan Nana sama si Alia si Latel. Pas lagi cekcok di sini Dewa sama Fajar, Pasha ngomong kepada Fajar sama Pasha, maaf Kak sama Dewa, kita di depan masjid jangan ribut, mendingan kita sembahyang bareng, ini sudah waktu duhur, kata Pasha. Singkat cerita dia juga ikut sembahyang berjamaah. Lalu di sisi lain di sini pas sudah sembahyang di sini Nana juga dia sambil melihatin si Alia si Latel dan dalam hatinya dia ngomong,
saya baru pertama ini saya bisa sembahyang bareng sama kakak saya, kata batinnya Nana. Lalu di sisi lain di sini mereka juga Fajar, Pasha sama si Alia, Setel dan Dewa juga dia pergi dari depan masjid. Lalu pas sampai ke kontrakan di sini Dewa sama Nana juga dia akan pergi ke ulang tahunnya Barani. Dia juga langsung pergi dulu untuk menyamper Saskia. Sampailah ke rumahnya Saskia, langsung dia juga mengetuk pintunya Saskia. Yang keluar tiada lain itu adalah ibunya Saskia. Gak lama kemudian Pasha juga datang dan Pasha juga langsung nyapa kepada ibunya Saskia dan dia juga nanyain kepada ibunya, Saskia mana? Saya mau mengantarkan Nana, maaf mengantarkan Saskia sekolah. Udah kamu masuk aja, nah Pasha, kata ibunya Saskia. Lalu Pasha juga langsung masuk. Dia pas masuk membuka kamarnya Saskia, di dalam ada Amira. Amira juga sangat kaget. Lalu di sini Saskia juga dia sangat kaget dan Pasha juga langsung dia juga membangunkan Saskia dari tempat duduknya untuk didudukin di kursi roda. Pas sudah berdiri di sini tiba-tiba Saskia mau jatuh, untung dengan sigap Pasha menangkapnya dan di sini juga terjadilah pelong-pelong antara Saskia sama Pasha. Di sini juga Saskia juga dalam batinnya dia juga ngomong, Kak Pasha ini memang baik, kata batinnya Saskia. Tapi di sisi lain Amira dalam batinnya dia juga ngomong, kenapa kok saya ini jadi galau ini yang disebutkan cemburu, kan saya sudah menolak Kak Pasha, kata batinnya Amira. Lalu singkat cerita di sini Saskia juga langsung didudukin di kursi rodanya dan langsung didorong keluar. Di luar di sini sudah ada Dewa dan Nana dan Saskia juga melihat Junior yang lagi digendong oleh Nana. Dia juga ngomong kepada Nana, ini anaknya Bu Nana, kata Saskia. Saya boleh menggendongnya, kata Saskia. Lalu di sini Junior juga digendong oleh Saskia. Pas Saskia di sini yang lagi menggendong Junior, tiba-tiba ada RT lari sambil dia juga berteriak-teriak kepada ibunya Saskia. Ada apa Pak RT? Kata ibunya Saskia. Lalu ibunya Saskia sudah menanyakan kepada Pak RT dan Pak RT juga dia menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada ibunya Saskia bahwa di lapangan bulu tangkis yang akan direnovasi banyak preman. Di sini juga preman itu dia mengatakan bahwa tanah itu sudah dibeli oleh perusahaan besar, kata Pak RT kepada ibunya Saskia. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada ibunya Saskia, benar-benar perusahaan itu tidak punya etikat, kata Dewa kepada ibunya Saskia. Lalu Saskia juga ngomong kepada Dewa, mohon Pak Dewa tolong dibantu itu soalnya tanah almarhum ayah saya, kata Saskia kepada Dewa. Pokoknya kamu tenang aja Saskia, saya akan membantu kamu, kata Dewa kepada Saskia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat kalau Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.